Hey guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Ini sih sebenarnya acaranya acara dadakan ya, karena dari kemarin kan ada info red issue BRI ya. Terus pada banyak yang tanya saya gitu kan lewat pribadi. Ya udah kita diskusi aja langsung sama-sama gitu ya, biar lebih clear ya. Gitu ya. Ini teman-teman kalau mau open mic aja ya. Sini kita nggak terlalu kaku ya, kita bebas-bebas aja. Gitu ya. Ini satu lagi Pak Probo ya join ya. Oke, nah teman-teman ini nanti kita udah ngatain hitung-hitung harga teoritis. Jadi siapin siapin kertas sama kalkulator ya gitu. Kalkulator boleh, kertas sama pulpen ya. Kita nanti coba-coba hitung-hitung ya. BRI gimana nih itu ya. Oke, saya share screen sebentar. Mungkin ini ya, aku kasih kronologi sedikit. Layarnya udah kelihatan ya, layar Genesis ya? Sudah, Mas. Boleh di chat atau di mic? Udah kelihatan ya? Sudah. Udah ya? Oke. Nah, sebenarnya corporate action itu ada beberapa, teman-teman. Ini yang umum ya. Ada dividen, ada stock split sama reverse stock split, ada right issue dan waran, ada namanya earnings atau public expose laporan keuangan. Jadi dia kasih tahu kinerja perusahaan dia gitu ya. Nah, yang kita fokus hari ini adalah di right issue. Sebenarnya ini ada di kelas online di tenaksaham.com, yang udah join ada videonya sebenarnya tentang ini gitu ya. Cuman mungkin banyak yang belum ngeh, kita coba diskusi di live Zoom ini. Nah, ini sebelum masuk sini saya coba kasih sesuatu dulu ya, teman-teman ya. Ini demo ya. Jadi gini, asal usulnya si right issue ya, gini ya. Sebenarnya gini awalnya. Contoh ada emiten atau perusahaan ya istilahnya ya. Mereka mau ekspansi dengan cara listing di bursa gitu ya. Listing tuh maksudnya mereka IPO gitu ya. IPO ini inisial public offering. Sebentar, saya share screen-nya kayaknya nggak ini ya, masih ke laptop ya, screen satu deh. Set. Nah, ini kelihatan ya Microsoft Word saya ya. Halo? Kelihatan. Ya. Nah, ini jadi contoh gini ya, ini kita kasih contoh ya, ini kan ini nyambung ke BRI ini. Misalkan total saham perusahaan, kita ngomong ini pakai contoh BBRI aja ya, biar gampang. Misalkan ada 1000 lembar. 1000 lot deh, biar gampang. Ini total nih ceritanya ya, ini asumsi aja ya. Nah, dia IPO kan, IPO sebesar 20% ke masyarakat. Jadi, BBRI-nya masih punya 80%, masyarakat sudah punya 20% ya. Sebentar. Ini kronologisnya ya, biar teman-teman nanti pas masuk ke right issue dapat gambaran gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya, ketika IPO ya. Misalnya kita punya 1000 lot nih total ya di perusahaan kita, 20%-nya saya kasih ke masyarakat IPO, dapat 200 lot nih, bagi-bagi nih ke masyarakat. Nah, saya masih pegang 800 lot nih. Ternyata seiring waktu saya tuh masih BU gitu loh, masih butuh uang. Nah, seiring waktu si BBRI misalnya masih butuh uang gitu ya. Nah, maka dia lakukan yang namanya PUT, penawaran umum terbatas gitu ya. Atau disebutnya right issue gitu ya bahasa ininya ya, penawaran umum terbatas gitu ya. Nanti sebenarnya ada dua. Kalau dia tidak pakai right issue, penanaman modal tanpa hak efek, namanya private placement bahasa Inggrisnya. Jadi yang invest private placement juga bisa gitu ya, beri sendiri. Tapi kalau ini kan kita ngomongnya right issue ya, dia ngomong atau right issue. Nah, right issue itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya dia adalah kan sisa 80% ya si BRI ya di sini ya.
teman-teman ya. Iya. Nah, dia karena BU, saya jual lagi deh 20% lagi deh. Jadi BBRI jual lagi 20%-nya lewat skema right issue gitu ya. Nah, berarti dia akan ngelempar lagi 200 lot lagi ke masyarakat kan. Maka BBRI jadi si BBRI-nya sisa 60% sama dengan 200 lot, masyarakatnya bertambah kan? 200 jadi 40%-nya jadi 400 lot. Sampai sini paham ya teman-teman ya ceritanya ya? Ada yang nggak jelas nggak? 60%-nya 600 lot, 600 lot, masyarakatnya 40%. Nah, karena ini yang disebar adalah 200 lot dan masyarakat masih punya 200 lot, maka sebenarnya rasio dia 1:1 nih di right issue ini sebenarnya. Saya kasih contoh biar gampang aja gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Paham ya? Paham, Pak. Nah, aku lanjut ke skema right issue ini kronologis aja nih. Dia IPO, ya kan, ada uang, dia butuh uang lagi, dia kasih right issue lagi, dia jual lagi, maka masyarakat dari 20% jadi 40% porsinya, maka bertambah banyak kan di masyarakat, BRI yang berkurang gitu ya. Totalnya sih tetap sama gitu ya. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini right issue, definisinya ya, adalah salah satu cara untuk menambah modal bagi perusahaan. Nah, nanti kenapa disebutnya HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, nanti saya coba jelaskan ya. Nah, nanti akan dapat kode R di portofolio ya. Jadi nanti BBRI ada BBRI strip R. Kapan dapatnya, seperti apa, kita bahas di sini. Ya kan? Nanti yang warna merah ini akan mengakibatkan efek dilusi. Nah, kita nyambung nih ke contoh tadi. Ya. Jadi sebenarnya right issue ini ada yang nanya, baiknya nanya saya, Pak, apakah harga akan turun setelah right issue atau apakah naik? Jawabannya sebenarnya dalam jangka panjang tergantung tujuannya. Kalau right issue kan sebenarnya dia butuh uang ya ceritanya ya. Terus dia jual sahamnya. Kalau uangnya ini untuk bayar hutang, itu jelek deh, udah pasti. Tapi kalau untuk ekspansi usaha, contoh BBRI nih lagi hot. Ini kan buat holding mikro ya, atau lewat skema pegadaian segala macam, dia mau akuisisi. Akuisisi ini kan sebenarnya bagian dari ekspansi usaha yang diharapkan akan menambah profit dan diversifikasi usaha. Jadi sebenarnya ini tujuannya bagus ya, tujuan BRI gitu ya. Beda sama yang tujuannya adalah bayar hutang dan segala macam. Tapi secara umum, dia kurang disukai karena efek dilusi. Nah, ini teman-teman, efek dilusi ada yang belum ngeh nggak gitu? Ada yang belum ngeh nggak? Nih, aku jelasin sedikit ya, efek dilusi ya. Efek dilusi ya, di sini. Jadi gini, efek dilusi. Kan tadi BBRI yang pas IPO, kan di masyarakat ada 200 lot ya. Iya. Misalkan, ini ada siapa ya member kita? Aku pakai pinjam namanya deh. Maria deh. Si Maria. Maria punya BBRI sebenarnya 100 lot. Ceritanya ya. Berarti si Maria ini kan sebenarnya adalah pemegang saham BBRI 10% kan? Iya. Ya kan? 10% dari totalnya. Tapi sorry, 100 lot sebenarnya 50% di masyarakat. Dari yang beredar di masyarakat. Yang dia bisa berikan di masyarakat kan. Jadi dia punya 100 lot dari 200 lot, dia sebenarnya punya 50% kepemilikan BRI di masyarakat ya kan. Nah, ketika right issue yang tadi yang di atas, maka di masyarakat kan jadi 400 lot. Maka si Maria kepemilikannya sebenarnya berkurang dari 50% jadi 25% gitu ya. Bener kan? Iya, betul. Nah, ini kepemilikannya berkurang. Nah, ini yang disebut secara persentase ya. Nah, ini yang disebut dilusi. Dilusi persentase kepemilikan gitu ya. Berarti si investor lama, si Maria komplain dong. Kok gue jadi rugi nih gitu kan.
Nah, oleh karena itu, si BRI supaya tidak rugi, supaya investor lama tidak merasa dirugikan, dia dikasih hak memesan efek terlebih dahulu. Oh, haknya berupa apa? Jadi dikasih yang namanya BBRI R di portofolio dia. Sebanyak apa? Tergantung rasionya. Ini kan contoh 1:1 ya. Maka kalau dia punya, nih dengan contoh rasio, ini masih pakai contoh ya teman-teman ya. Nanti kita pakai hitung yang realnya ya, yang sesuai yang ada di case. Jadi maka 1 slot Maria, 1 slot BBRI Maria berhak mendapatkan 100 slot BBRI R. Sampai sini paham nggak? Ini mulai pelan-pelan ya. Jadi IPO ya kan, terus dia naik isu, karena ada delusi, supaya dia tidak merasa dirugikan, dikasih hak terlebih dahulu. Jadi gini, kita punya usaha nih teman-teman. Si Maria ini udah partner kita nih, udah investor lama nih. Pas kumdet, dia masih hold, masih pegang BRI. Yang itu dikasih hak. Karena kamu adalah investor lama yang udah kenal saya butuh uang nih. Mau injek lagi nggak modalnya? Biar kamu tetap, presentasinya tetap sama nih. Jadi kayak kita usaha, kita butuh uang, kita akan minta modal bukan ke orang lain kan, minta modal ke teman-teman sendiri dulu kan, ke partner kita dulu kan. Nah kalau udah partner yang nggak sanggup, baru tawarin ke orang lain. Nah dapat konsepnya ya, kita butuh uang, si BRI, dia akan tawarin ke teman-teman dulu yang udah kenal, atau investor dia yang sudah holding dia, yang sudah hold dia, baru dia dapat apa enggak. Kalau dia nggak dapat, baru dia ngempar ke orang lain. Jadi itu konsepnya ya. Nah, si Maria akan dapat 100 slot BBRI R. Dapatnya gratis apa enggak? Apa bayar? Yuk, ada yang bisa jawab di chat atau di ini? Gratis. Bayar. Dapatnya gratis ya. Gratis. Jadi ibaratnya Maria dapat 100 slot BBRI R, ini bukan saham ya, dapatnya hak BBRI 100 slot secara gratis. Dan harga pelaksanaannya, harga exercise, bahasa Indonesianya harga pelaksanaan gitu ya. Nah, ini disebut tebus gitu ya. Tebus atau exercise gitu ya, bahasa yang di sekuritas. Tebus atau exercise. Jadi teman-teman suka salah, saya beli right issue, itu salah ya. Ini tebus atau exercise gitu ya. Kalau beli itu beda lagi, nanti kita ngomong di belakang. Nah, terus exercise 3.400 udah dipatok nih BRI. Jadi si Maria ini kan udah punya 1 slot nih ceritanya. Ya kan? Misalnya 1 slot pas kumdet harga BBRI adalah 3.800 misalnya ya. Nah, kebetulan Maria itu belinya semua di harga 3.800 gitu. Jadi average belinya ya. Average belinya di situ ya, gampangnya gitu ya. Average belinya. Paham ya? Nah, karena kumdet dia masih punya, dikasihlah 1 slot BBRI R. Nah, pertanyaannya, setelah kumdet, maka BBRI harganya berubah nggak? Berubah. Setelah kumdet light issue, BBRI, harga BBRI, di sini ya, harga saham BBRI akan adjusted atau akan menyesuaikan ke harga teoritis. Jadi BBRI-nya nih, tadinya kan dia punya saham 200 lembar di masyarakat, 200 lot, sekarang jadi 400 lot. Maka kan jumlah saham yang beredar kan bertambah banyak. Maka harganya juga dia menyesuaikan. Yang tadinya 3.800 kali 1 ya, misalnya. Karena kan hasilnya 1 kali ya. Lalu ada right issue bertambah lagi 3.400. Sorry, 3.400 kali 1. Ya, ini dijumlahkan, dikali dan jumlahkan dulu, dibagi total rasionya, rumusnya saya kasih di belakang ya. Nah, ini tinggal ini 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah 3.600. Gampang ya, 3.400 tambah 1.400 bagi 2. Maka BBRI
besoknya akan kurang lebih berkisar di harga ini nih. Tapi yang pas cum date-nya, harga BBRI, harga di tanggal cum date akan berubah ke 3.600. Besoknya bakal bermain di area start dari 3.600. Opennya berapa? Kurang lebih sekitar itu gitu ya. Tapi harga yang pas cum date akan di ke 3.600. Itu cara hitungnya. Nah, terus Maria bilang, oh, saya kan beli 3.800. Besoknya turun ke 3.600. Si Maria rugi nggak? Rugi. Rugi 200 kan? Nah, kayak tadi, Maria, induk tuh maksudnya atau si sahamnya gitu ya, jadi rugi 200 perak kan? Iya. Padahal kan karena dia belinya di 3.500. Besoknya turun ke 3.600 gitu ya. Tapi dapat kompensasi kan? Dapat BBRI R itu kan senilai 100 not kan? Gratis. Gratis, ya kan? Modalnya 0 nih. Atau gratis. Nah, biasanya teman-teman, setelah cum date nanti ada namanya seminggu trading dates. Itu ada seminggu masa perdagangan net issue. Jadi net issue cuma diperdagangkan terbatas sama seminggu. Ya. Net issue biasanya hanya seminggu dan hanya pasar tunai. Artinya apa? Artinya hanya sesi 1. Sesi 2 jual beli right nggak bisa, hanya bisa sesi 1. Nah, si Maria biasanya kalau begini nih teman-teman, kan 38 turun ke 36. Bid offernya nih ada lagi sendiri. Di order booknya namanya bid offer BBRI R. Biasanya akan start di, bisa ada yang tebak, di 200. Biasanya begitu. Kenapa? Karena kompensasi si Maria. Jadi Maria tadi punya opsi. Opsinya apa? Opsi 1, saya jual deh BBRI R-nya di pasar tunai. Di BBRI ya, di harga 200 misalnya. Dapat duit nggak Marianya? Dapat duit kan? Jadi rugi nggak Marianya sebenarnya? Enggak. Secara sahamnya portofolio jadi minus, tapi dia jual R-nya dapat duit. Jadi sebenarnya net off gitu bahasa saya. Ya kayak net off gitu ya. Kayak BEP aja. Jadi nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi sebenarnya. Opsi 2, Maria percaya nih BRI bagus nih. Dia investor tipikalnya. Saya tebus lah di 3.400. Sebanyak 100 lot. Kan R itu ada dia punya kontrak atau dia punya hak boleh menebus di harga 3.400 yang ditentukan. Dia siapin duit dong. Siapin duit di LDN. Sebanyak itu 3.400 kali 100 lot. Paham nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Jadi 3400 12 tambah 12 gitu berapa? Nah, dia siapin dulu 34 juta gitu ya. Nanti dia akan average portofolionya 3.800 sama 3.400, ya kan? Bener nggak? Hasilnya berapa average portonya? 72. Jadi 3.600 juga kan? Sama kan? Ini kan dia punya 100 lot tadinya kan? Dia tebus lagi. Kan kayak apa? Kayak average down jatuhnya. Udah deh. Dia beri lagi sebenarnya opsi 1 dan opsi 2, Maria ada untung nggak sebenarnya? Nggak ada. Sebenarnya sama aja. Emitennya dapat duit aja kan gitu kan? Karena Maria harus store lagi nih yang kedua nih. Tapi supaya portofolionya tidak minus, di average down. Jadi average portofolio akan menjadi 3.600. Sampai sini ada yang bingung nggak? Apa kecepatan? Ceritanya. Ya, jadi istilahnya ketika Maria dapat R, karena dia pegang BRI, dia dapat R, dia cuma punya 2 opsi, jual lagi atau mau tebus. Enak begitu. Nah, ada cerita begini, Pak, saya mau beli R. Kan suka ngomong gitu tuh. Ya kan? Bisa untung nggak? Kan
bid offernya ada kan, bid offer BBRIL ini kan ceritanya bakal ada sendiri ya, bakal ada gitu kan. Misalkan di harga 200 dan 202 gitu ya. Kan ini kan kayak waran, jadi tidak ada batasnya, mau sampai 1 perak juga boleh gitu ya. Nggak ada batas faksi harganya gitu ya. Saya 202 deh. Atau 201 gitu. Bebas aja gitu ya. Nah, dia kalau mau beli R ya, beli BBRI R di harga 200, ini kan bakal angus dalam seminggu tuh angus, dia harus tebuskan kalau mau jadi saham kan, atau dia jual lagi R kalau lebih tinggi, ya udah dia jual beli R udah kayak jual beli saham, selesai gitu ya. Tapi bisa angus, hati-hati. Dia mau tebus deh misalnya di 3.500 kan udah pasti kan, jadi modal dia sebenarnya 3.600, padahal harga BBRI induknya 3.600 juga. Nah, ngapain kerja 2 kali? Beli right dulu, tebus lagi, isi form di CS, ribet, isi aplikasi, bangun 2 hari kemudian dapat 3.600. Beli aja 3.600 langsung di pasar. Sama aja. Jadi beli R itu biasanya nggak menguntungkan. Kalau mau jadi saham ya, bisa nggak menguntungkan? Bisa nggak menguntungkan? Bisa. Bisa menguntungkan jika seperti ini secara teori ya. Jika BBRI induknya atau si sahamnya misalnya ya naik ke 3.000, naik ke 4.000 deh, ekstrim gampang gitu ya. Terus BBRI R-nya misalnya di 200. Kalau begini siapa yang mau beli R-nya? Ada yang mau beli nggak R-nya, teman-teman? Ya nanti Bu Rian, nanti saya rekam kok. Ini saya taruh di kelas online kok sebenarnya. Ini kan saya udah rekam gitu. Ya. Teman-teman, kalau R-nya 200, harga tebusnya 3.400, induknya 4.000. Ada yang mau beli nggak? Lainnya. Open mic boleh, nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada. Hah? Ada yang mau beli nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Justru kalau gini, teman-teman harus beli, teman-teman. Kenapa? Saya beli di 200, saya tebus 3.400, berarti modal teman-teman berapa? 36. 36 kan? Di pasar harganya 4.000. Oh iya. Ini mah BBRI semua pada pengen tebus, Pak. Langsung untung 400 perak soalnya gitu. Ngerti nggak? Kalau begini kan kondisinya menguntungkan kan. Orang pengen, wah, harga 3.400, BBRI R-nya 200. Naik 400, naik 4.000. Wah, cepet beli R-nya sebelum naik. Cepet tebus, biar jadi saham. Jual di pasar. Ini mah langsung untung, Pak. Ini mah uang gratis secara teori. Kenyataannya ada nggak yang seperti ini? Dari 2016 saya trading saham ini belum pernah ada ya. Cuman kalau mau untung ya gini. Ngata-ngata kalau udah begini nih kasusnya nih. Ya, jika BBRI induknya 4.000 biasanya ya. Biasanya harga BBRI R-nya naik ke 600 biasanya. Jadi kalau teman-teman beli R terus tebus, ujung-ujungnya sama pasar harga sama nggak? Sama. Ujung-ujungnya sama. Jadi nggak untung. Biasanya begitu. Maka biasanya emiten dibikin gini nih. Dibikin ini 700. Kenapa? Ayo. Supaya BBI R-nya nggak laku. Jadi teman-teman yang tebus ya udah tebus gitu. Tapi rata-rata dibikin kalau yang mau, yang udah dapat kan dapat gratis. Ya bisa jual, bisa tebus. Selesai lah gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya, mau beli R-nya, tebus, jatuhnya kan rugi. Kalau begini kan harga modalnya jadi berapa? Jadi 4.100 kan? Iya. Jadi rugi dong. Udah rugi 100 perak, ngapain gue ini mending gue 4.000 lebih murah di pasar dibanding gue pakai mekanisme right issue. Kenapa seperti ini? Karena beberapa emiten punya strategi begini. Setelah right issue kan cuma seminggu nih. Setelah periode right issue, itu ada namanya satu hari untuk ini, saya lupa namanya apa ya, satu hari itu kayak semacam pooling untuk standby buyer. Jadi right issue yang tidak laku lah ya, bahasa yang tidak terserap ya, tidak laku, itu ditawarkan ke dia punya investor sendiri gitu. Jadi beberapa gini, ada perusahaan mau ditawarin ke orang lain gitu ya. Ke Hadrian nih. Hadrian mau beli nggak? Boleh. Berapa?
wah segini, wah ini mah lebih dari 5% ya saham kamu ya. Iya, kalau saya beli secara personal 5% BBRI, saya punya duit triliunan nih, saya beli, saya akan kena namanya tender offer. Kekayaan saya akan di-screening oleh PPATK, pengawas keuangan, OJK, bursa akan di screening tuh. Wih, si Hadian uangnya dari mana nih beli saham BRI 5%? Kan masuk ke go public segala macam. Nah, kadang-kadang pakai skema market isu biar dia tidak muncul dengan tender offer. Jadi dia pakai institusi, pakai apa, dia akan beli di akhir hari lewat situ. Jadi sebenarnya dia memiliki perusahaan lewat belakang gitu, lewat market isu. Ada yang seperti itu. Jadi strateginya sebenarnya ngambil di belakang lewat market isu, dibikin nggak laku kayak gini. Kata-kata begitu sih yang kejadian gitu. Ada juga yang memang butuh uang, tapi butuh uang dari retail kan dia harapinnya kan belum tentu pasti. Ya andai kata retailnya nggak sanggup memenuhi semuanya, dia sudah punya standby buyer yang memang nanti dia udah siap investornya akan memiliki BBRI sekian persen gitu. Jadi ceritanya begitu sebenarnya ya. Tujuannya apa? Nanti kita belajar yang L ya, ini delusi udah kita jelasin tadi ya. Opsi 1 seperti tadi, dia tinggal mau jual R-nya atau mau tebus gitu ya. Ke opsi 3 sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, R-nya angus gitu ya. Nah, kita coba latihan ke harga teoritis. Nah, sampai sini deh teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Di chat, coba saya baca chat. PDF-nya nanti akan ini ya, akan direkam video ini. Gitu ya. Nah, teman-teman, halo, ada yang mau ditanyain nggak? Mas Ad, mungkin nanya dikit, kalau dia pada cum-date masih hold, berarti kalau dia opsi 3 otomatis rugi ya Mas ya? Opsi 3 masih hold kan dapat R-nya nih. Angus. Gitu ya. Ya, dia diemin aja angus gitu kan, berarti Pasti harga rugi, di pasar Pak. kan turun tuh tadi kan ya? Rugi, Ya, dia Pak. pasti rugi kan berarti? Pasti rugi. Ya, artinya opsinya hanya 1 atau 2 mestinya ya. Kalau 3 Iya, mestinya kita rugi mesti ya. ngerti nih. Kita punya opsi 1 sama 2 nih. Harus dipakai, Iya. Pak. Kalau didiemin ke opsi 3, itu sayang, Pak. Iya. Dan biasanya kayak isu ini harga bid offer-nya ya, semakin mendekati expired, semakin nggak laku kan. Iya. Gitu, makin nggak bernilai. Nah, ini teman-teman saya share di grup VIP. Ini adalah link ketika teman-teman mau ngecek isunya itu rasionya berapa, harga saya berapa, atau waran berapa, dividen berapa, sebenarnya adalah di www.ksei.co.id ke bagian publikasi pengumuman corporate action. Ya. Waduh, kok ini tadi bisa. Nah, ini. Ada dividen tunai, dividen saham ya, saham bonus, distribusi HMETD. Di sini sih akan diklik gitu ya. Distribusi HMETD. Saya nggak tahu BRI apakah sudah diterbitkan PDF-nya. Biasanya kan ada PDF dari bursa tuh, rasio berapa segala macam gitu ya. Di RTA udah ada sih. Di RTA udah ada ya. Biasanya udah ada, dia ambil dari bursa nih, dari sini nih. Kok nggak amat? Ini nih, aduh. Pencet distribusi HMTD coba. Nah, ini BBRI udah ada nih. Rasionya berapa tuh? Ada BHIT sama ada BBRI, namanya penawaran umum terbatas nih, PUT tadi yang kita bahas ya. Hak efek terlebih dahulu untuk investor lama, investor yang pegang BBRI sampai cum-date. Kita buka PDF-nya. Ya. Nah, ini yang teman-teman patokan ofisial. Oh, berita dari CNBC, detik.com kan siapa tahu jurnalisnya salah ketik kan, takutnya gitu kan. Nah, kalau ini adalah yang ofisial. Ini akan jadi patokan kita untuk menghitung BBRI. Ya kan? BBRI cum-date 7 September. Jadi teman-teman yang pegang sahamnya sampai 7 September nggak dijual, 8 September pagi-pagi masih ada di portofolio, maka akan mendapatkan haknya. Haknya berapa? 1 EMTD mana nih? Setiap 1 miliar mendapatkan 230 juta, 230 juta, berarti kurang lebih 1 banding 0,23 ya. Rasionya adalah 1 banding, berarti rasio kecil ya, karena kan saham dia kan 60% yang punya negara, dia kayaknya nggak bisa isu jual banyak-banyak gitu ya. Kalau emiten yang kayak kemarin ZBRA misalnya kan,
Satu yang lama dikasih haknya 2. Dia pengen orang tebus biar dapat duit karena dia butuh uang banget gitu ya. Itu biasanya kurang bagus tuh. Sahamnya biasanya turun gitu ya. Nih, yang set BRA kan habis right issue tuh. Biasanya kalau habis yang gitu-gitu, yang terlalu gede rasionya dia turun. Karena apa? Ya ini kan BU-nya kenapa nih? Kok BU banget gitu. Berarti cash flow-nya nggak bagus kan. Ya, ini saya berani. Ya, ini di bot ya. Udah saya ya. Habis right issue malah turun. Ini kan udah adjusted harga teoritis nih. Malah turun terus gitu. Kurang bagus gitu. Oke, kita latihan ya. Saya akan tulis di sini. Kita menghitung harga teoritis BBRI. Jadi BBRI ini pas kumdet kan tanggal itu ya, 7 September ya. Sekarang tanggal berapa ya teman-teman ya? Tanggal 2 ya. Gitu ya. Kita ini pakai asumsi aja gitu ya. Asumsi closing price tanggal 7 adalah 3.000, berapa sih sekarang? Asumsi 4.000 deh, gampang gitu ya. 4.000 closing price. Rasio dia 1:0,23. Rasio ini ya, lama banding baru. Ini ya, harga exercise. Jadi habis Zoom ini teman-teman kalau ada isu udah bisa ngitung gitu ya. Harus tuh. Nah, ayo kita hitung sama-sama. Ini tadi rasionya ini 3.500 sudah. Sekarang rumusnya, teman-teman. Rumusnya sebentar, saya kasih rumus harga teoritis. Nih, saya kasih rumusnya ya. Ini rumusnya nih. Mau dicatat? Ya. Ada yang bisa hitung berapa harga teoritis BBRI jika tanggal 7 tutupnya 4.000? Dia akan turun ke berapa di tanggal 8 September-nya gitu ya. Ayo, ini boleh latihan. Kalkulator tersedia ya, saya sambil ketik. Teman-teman juga silakan. Ayo hitung. Ya, berarti kan harga lama asumsi adalah 4.000. Ya, 4.000 dikali 1 ya, rasio lama. Oke. Ditambah 3.400 dikali 0,23, kan 1 miliar banding itu ya. Kita singkat aja ya. Dibagi 1 tambah 0,23. Ya. Maka sama dengan 4.000 berapa tuh? 3.400 kali 0,023. 0,782 ya. Bener nggak? Udah ada yang hitung belum? Oh, ada yang nyetir, nggak apa-apa Pak Komang, jangan hitung di tengah jalan. Nah, ini ya. 4782. Iya. 4782. 3.887. 3.887,8. Ya. Ya, kurang lebih kalau tanggal 7 September BRI tutup di 4.000, maka harga teoritisnya nanti dia akan turun ke 3.887, sekitar itu. Ya kan? Nah, kalau saya nggak punya BRI, mendingan saya tunggu aja habis kumdet, dia turun ke situ baru saya beli. Apa bedanya? Kalau saya pegang, saya dapat R ya. Ribet, mesti jual R-nya, atau saya mesti siapin uang lagi buat tebus. Padahal budget terbatas kan gitu. Kira-kira opsinya paham ya? Ada yang belum bisa ngitung nggak harga teoritis kan? Atau mau ada contoh lain nggak? Silakan nih, diskusi aja. Contoh lagi aja. Yang baru mau ngait isu apa sih? Yang kemarin udah ngait isu, kita coba cari. Behit. Apa? Oh, yang baru, yang udah.
Kalau Behit kan juga mau kan, kita cari yang sebelumnya deh. Mas Hot boleh nanya dulu Mas. Ya, Yang harga 3887 tadi itu akan muncul di opening price tanggal 8-nya berarti. sebenarnya gini Pak, tanggal 7-nya pasti turun ke 3887 kan udah kejadian nih Pak. Jadi sebenarnya nanti chartnya kita tuh nanti bakal adjusted Pak. Chart saham tuh akan berubah semua ke harga teoritis. Ke belakang tuh histori nanti berubah semua, jadi koma-koma semua. Nah, yang tanggal 8-nya, open-nya berapa sebenarnya kita nggak tahu. Tapi akan berkisar di antara sekitaran harga teoritis. 887. Ya, akan sekitar itu. Bisa 38, bisa 90. 3.850, bisa 39, mungkin dekat-dekat situ, Pak. Oke Mas. Gitu. Tetap opening price nggak tahu, tapi yang tanggal 7-nya akan ke 3887, udah pasti. Kalau costingnya segini ya. Gitu. Cuman yang masa depannya akan opennya kan nggak akan jauh-jauh Pak dari harga closing biasanya. Oh berarti ini closing tanggal 7-nya berarti ya? Ya, Berubah ke akan 3887 ya? akan turun ke 3887 gitu Pak. Yang Oke. tanggal 6-nya closingnya berapa nih? 3.000 ya 3.000. Yang tanggal 5 berapa? Ya ikutin aja. Nanti semua ke belakang berubah semua Pak harganya. Iya, iya. Nah, Oke Mas. ya udah ini ya, ada dapat gambaran. Nah, contoh apa nih? TPIA emang udah nggak isu ya? Saya nggak tahu sih. Ini Senba. Tapi saya nggak tahu ya. Senba ini kan harusnya berubah nih. Ini 1 jadi 2 di harga ada 2. Ada yang mencoba hitung? Hitung harga teoritis ZBRA gitu ya. Rasio lama banding baru sama dengan 1:2. Yang lama berhak dapat 2. Harganya, harga exercise atau harga pelaksanaan 812. Oke. Nah, kita hitung nih. Ini cum date tanggal berapa sih cum date-nya? Kita coba cek. Cum date tanggal 25 Agustus kan? Tanggal 25 Agustus. Tanggal 25 Agustus, setbar tutupnya berapa gitu kan? Set BRA tanggal 25 Agustus. Karena biasanya udah berubah nih teman-teman. Ada yang punya sahamnya set BRA. Mana sih? 25 Agustus harga ya. Ada yang punya data ya nggak? 25 Agustus ini. Harga teoritis itu nanti akan berubah semua ke belakang semua. Entar semua ini berubah. Jadi cum date, ex date-nya kan nanti akan sekitar harga teoritis, tapi sebenarnya yang cum date itu akan berubah semua ke belakang. Jadi contoh nih ya, saya buat 25 Agustus ada tanggalnya nggak? Saya pernah ngitung sih. Teman-teman cocoknya aja ya. Set BRA. Nah, tutupnya tata 115 nih teman-teman. Saya udah dapat datanya nih. Harganya 1.115. Maka kalau kita hitung si rumusnya ini ya. Berarti rumusnya ada yang mencoba hitung? 913. Seperti ini ya. 913. Benar. Ya. Jadi nanti tanggal 25 Agustus di chart ya. Ini saya ini dulu. Set BRA. Nih. Saya pakai candle biasa deh biar gampang. Ini. Kelihatan teman-teman chartnya? Ini tanggal 2 September. Nah, 25 Agustus ya, harusnya dia harga close-nya 913. Dia berubah nih. Yang kemarinnya juga berubah semua nih ke harga teoritis semua gitu ya. Nah, yang besoknya
pembukaannya berapa ya itu yang kita belum tahu gitu kan. Tunggu, Agustus mana? 25. Nah, ini 913 ya. Ketemu ya, teman-teman ya. Set BRA ya. Besoknya dia bukanya di angka 930 seperti itu. Ya, jadi kayak tanggal cum date-nya dia berubah sesuai harga teoritis. Besoknya dia akan berkisar di harga teoritisnya gitu. Kayak begitu. Nah, apakah kedepannya kapan turun tergantung tujuannya. Ya, jadi ini akan mengubah di harga cum date-nya dan di harga teoritisnya akan sesuai ini nggak akan jauh-jauh dari harga teoritis. Gitu. Udah ada yang mau nanya lagi? Ceritanya udah komplit sebenarnya. Intinya kalau kita bahas, kalau kita sudah punya si BBRIR, kita punya opsi satu nih, bisa jual area di pasar tunai, ini yang penting ya. Opsi 2 bisa tebus, siapin duit di RDN ya kan, kalau mau pegang lagi biar average down, biar harga portofolionya nggak rugi gitu ya. Kalau mau untung ya mau beli area di pasar sih sebenarnya biasanya sih nggak menguntungkan. Bisa aja untung kalau case seperti ini gitu ya, tapi jangan kejadian gitu. Jadi ini aja sih teman-teman lihat isu sebenarnya. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung sebenarnya. Kalau udah punya sih saya bilang nanti sesuai perkembangan harga biasa aja sih. Jadi apakah, karena ini kejebak sama media yang tulisnya gini, lihat isu 3.400, kesempatan dapat harga murah. Ya nggak juga kan. Kalau udah punya kan harga induknya kan turun ke harga teoritis. Mau nggak mau kita mesti average kan. Kalau mau harganya sama, kalau jual ya jual right-nya, tapi kan induknya floating loss dipotong kan gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau cara tebusnya gimana, Mas? Pintar. Cara tebusnya. Pertanyaan susah. Karena beda-beda sekuritas beda-beda. Kalau di universal broker, di isi deal ada pilihannya tuh menebus right issue gitu ya. Di PIRIPS juga di POEMS. Di POEMS itu ada menunya. Ini saya coba login. Kalau di mobile ya, di laptop saya agak nggak hafal gitu, saya mesti lihat lagi. Tapi di handphone dia ada ini nih, exercise di menu depan PIRIP-nya ada exercise, jadi tinggal tebus gitu ya. Di Penin juga sama. Kalau Penin masih via CS, nanti dikirim formnya, kita isi gitu ya. Jadi masing-masing sekuritas beda-beda. Setahu saya kayak iPod, Mirai juga mungkin di aplikasi juga udah ada nih gitu ya, yang bisa untuk exercise langsung gitu. Jadi ini kalau di PIRIP ada exercise, tinggal klik aja, plus create, nanti ada kalau portofolio dan daerahnya kita ada muncul nih, boleh tebus berapa nih gitu. Udah langsung diproses sama si adminnya. Jadi kalau tebus itu nggak bisa langsung ya, lewat administrasi, lewat CS atau lewat form atau lewat aplikasi gitu. Sifatnya tidak boleh jual langsung gitu. Kalau jual right kan boleh langsung tuh di pasar tunai. Tapi kalau di PIRIP kan via dealer, di beberapa sekuritas kan BBRI-R kan ada muncul di order book tuh, tinggal ganti sessionnya, TIF-nya, time invoice-nya ganti session bisa sell gitu. Seperti itu sih. Terus kalau jangka waktu tebus itu biasanya dikasih waktu cuma beberapa hari atau hanya 1 hari tertentu gitu? Ini Pak, ada ketentuannya. Kan ada masa perdagangannya nih. Perdagangan isu misalnya kayak Sebra sampai 6 September ya udah. Sampai 6 September kalau lewat dari itu nggak bisa tebus lagi Pak, udah angus gitu Pak. Oh, oke. Kalau BRI tadi kita coba BRI ya, September kan. Ini dari webcast-nya ya, dicatat ya ini ya webnya ya. Karena ini yang berita official, berita resmi sumbernya dari sini gitu ya. Kalau yang dari berita kan bisa jadi masih rumor. Kalau ini udah official gitu ya. Nah, ini BRI perdagangan tanggal 13 sampai 22 September, Pak. Jadi kalau Bapak mau tebus di tanggal sekian. Nah, distribusi 24 kenapa? T+2 gitu kan, 22 ke 24 gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Pak, tanggal penjatahan 24 September nih, setelah 2 hari masa berakhir ya. Jadi kalau yang isu yang tidak terkonvert atau segala macam, di sini ada standby buyer bisa masuk misalnya nih, dia akan nego, dia akan beri isunya ke emiten langsung gitu. Nah, kalau masyarakat
taunya yang di sini nih gitu kan. 13 sampai 22 ya kalau lebih semingguan gitu ya. Nah itu dia harus seminggu lebih 2 minggu ya, dia mesti tebus atau jual airnya karena setelah itu angus Pak gitu. Oke, makasih Mas. Iya ya, ini apa yang ngeliat isu banyak juga ya, ada BHIT, ada apa, ada BABP ya, ini BHIT juga ya. Mau ikut latihan apa gimana? Ini BHIT 1, setiap 11 saham akan mendapatkan 2 MNTD gitu ya. Jadi ya ini hitungannya exercise itu. Udah mau coba hitung? Maaf Pak, mau tanya sedikit. Kalau berarti kalau yang sudah punya saham sebelum right issue lebih baik dilepas dulu atau Sebenarnya nggak ada untung, nggak ada rugi ya Pak. Kalau gini, beda gini Pak, kalau Bapak punya, ya terus average-nya modal bawah nih, modal 3.000 misalnya gitu ya Pak, ekstrim aja gitu ya. Kalau saya bilang sih nggak perlu dijual, cuma ya kalau disuruh tebus ya tebus aja Pak, jadi kan nggak ada rugi ya Pak, nggak tambah modal gitu, maksudnya tambah saham gitu, kalau ada uangnya nih Pak, gitu. Cuman kalau Anda mau realisasi untungan, mau jual semua, ya nggak apa-apa juga, entah habis isu beli lagi misalnya karena dia turun gitu ya Pak. Cuman prediksi saya sih Pak, dia turun di kemudian pagi-pagi dia akan naik lagi gitu. Kalau menurut saya pribadi, karena sebenarnya isu ini tujuannya nggak terlalu jelek Pak, tujuannya bagus, ekspansi usaha kok, dia holdingnya dia beli gitu. Gitu. Kalau saya sih bilang hold aja. Kalau mau jual dulu ya paling nanti buyback-nya nanti. Jadi kan biar nggak usah dapat R kan. Jadi tinggal dia turun ke harga teoritis baru beli lagi, ya sama aja Pak, boleh juga. seperti saham contoh sebelumnya yang apa sih berat tadi ya? Iya, Itu kan cuman turun ya itu ya. turun itu karena kayak dia terlalu gede Pak, 1:2 soalnya. Jadi dari saat ini kayak BHIT nih 11 dapat 2 ya, masih oke lah. Kalau dia kan 1 yang lama dapat 2, jadi kan yang lama akan terdelusi hampir setengah Pak. Gitu. Investor pasti kan suka kan sama efek delusi kan. Kalau yang pemegang mayoritas kan berasa tuh kalau terdelusi begitu kan. Dia mesti siapin uang kan mau nggak mau supaya nggak terdelusi gitu. Nah kalau yang Jadi- BRI ini kalau yang belum punya, yang saya pikir nanti sabar belinya habis ada isu. Karena kalau belum punya beli sekarang di harga pucuk, entar turun kan rugi. Mau nggak mau jadi punya apa? Jadi dilema mau jual airnya atau tebus siapin modal kan begitu Pak. Tapi kalau udah punya udah lama modal masih di bawah banget 3.000 ya itu mah nggak terlalu pusing. Even dia turun pun ke harga 3.000 apa kita hitung aja. Turun ke harga 3.887 kan Bapak masih untung nggak? Masih untung mah ya hold aja gitu. Kecuali Bapak modalnya 4.000 ya agak-agak ini ya gitu. Kalau bisa jual dulu deh.